Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Kali ini kami dari Padepokan 144 akan mencoba menjabarkan fatwa Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Gisreno Adiarya, NIM 2018-003-009 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Langsung saja yang pertama, fatwa untuk hidup merdeka. Yang pertama, Rawan Sasta Ngesti Mulia. Dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan, inilah yang dicita-citakan Ki Hajar dengan taman siswanya. Untuk kemuliaan nusa bangsa dan rakyat, sastra Hedrayu Ningrat Panguwatingyu, ilmu yang luhur dan mulia akan menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban. Contohnya, orang yang berilmu dengan tidak yang berilmu. Yang kedua, Suci Tata Ngesti Tunggal. Dengan suci batinnya, tertib lahirnya menuju kesempurnaan sebagai janji yang harus diamalkan oleh tiap-tiap peserta perjuangan taman siswa. Contoh, orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Lanjut, yang ketiga, hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Berdasarkan asas ketaman-siswaan yang menjadi syarat hidup merdeka, berdasarkan pada ajaran agama bahwa bagi Tuhan semua manusia pada dasarnya sama haknya dan sama kewajibannya, sama haknya mengatur hidupnya serta sama haknya menjalankan kewajiban kemanusiaan untuk mengejar keselamatan hidup lahir dan bahagia dalam hidup batinnya. Jangan kita hanya mengejar kesempatan lahir dan jangan pula hanya mengejar kebahagiaan hidup batin. Contoh, tidak boleh sombong. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haras dari Padepokan 144. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fatwa Ki Hajar Dewantara. Saya mulai dari poin ke-4, yaitu salam bahagia, diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat. Bahwa kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kepentingan keselamatan masyarakat. Batas kemerdekaan diri kita ialah hak-hak orang lain yang seperti kita masing-masing sama-sama mengejar kebahagiaan hidup. Segala kepentingan bersama harus diletakkan di atas kepentingan diri masing-masing akan hidup selamat dan bahagia. Contohnya yaitu melakukan musyawarah mufakat. Semua anggota musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya poin kelima yaitu kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna. Sebagai pengakuan bahwa kodrat alam, yakni sebagai kekuatan dan kekuasaan yang mengelilingi dan melingkungi hidup kita, adalah sifat lahirnya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang berjalan tertib dan sempurna di atas segala kemanusiaan, di atas segala kekuasaan manusia. Contohnya, manusia harus bersahabat dengan alam, tidak merusak alam. Selanjutnya poin ke-6. Alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan. Hidup kita masing-masing ada dalam lingkungan berbagai alam kekhususan yang saling berhubungan dan berpengaruh. Alam khusus ialah alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Untuk fatwa-fatwa selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Nama saya Ana Marfuah NIM 098. Fatwa untuk hidup merdeka. Yang ketujuh, dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kita kepada Sang Anak. Penghambatan kepada Sang Anak tidak lain daripada penghambatan kita sendiri. Sungguh pun penghambatan kita itu kita tunjukkan kepada Sang Anak, tetapi yang memerintahkan kita dan memberi titah untuk berhamba dan berkorban itu bukan si anak, tetapi kita sendiri. Yang kedelapan, tetap, mantep, antep. Dalam melaksanakan tugas perjuangan, kita harus tetap hati, tekun bekerja, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita harus tetap tertib dan berjalan maju. Kita harus selalu mantep, setia dan taat pada asas
teguh iman, hingga tidak ada yang akan dapat menahan gerak kita atau membelokkan aliran kita. Yang kesembilan, ngandel, kendel, bandel. Kita harus ngandel, percaya jika kepada kekuasaan Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Kandel, berani, tidak ketakutan dan was-was oleh karena kita percaya kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Bandel, yang berarti tahan dan tawakal. Saya Lina Afifa akan melanjutkan pengenalan selanjutnya, yaitu ada trilogi Taman Siswa. Hidup salam dan bahagia, yang berarti selamat lahirnya dan bahagia batinnya, dicapai dengan kecukupan sandang pangan, keperluan jasmaniah, dan bebas merdeka jiwanya, bebas dari gangguan lahir dan gangguan batin, bebas dari ketakutan. Trilogi Taman Siswa ini ada 3 hal yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu ada Trisakti. Yang termasuk dalam Trisakti itu ada Cipta, Rasa, dan Karsa. Yang dimaksud dengan cipta ialah kekuatan yang membuat gambar-gambar terhadap rencana dan segala sesuatu yang telah terjadi berupa citraan atau gambaran yang ada di benak kita. Rasa ialah kekuatan halus yang menyelimuti dan menyatu dalam setiap gambar-gambar atau citraan terhadap segala sesuatu yang membawa kesan. Hal ini sering kita namakan perasaan atau emosi pribadi. Selanjutnya itu ada Karsa. Karsa atau kehendak ialah kekuatan yang menggerakkan segala cipta dan rasa itu menjadi terlaksana. Selanjutnya yaitu ada Trihayu. Yang pertama, memayu hayuning sariro. Manusia harus memanfaatkan dan mengatur alam semesta dengan proses yang berkelanjutan dan tidak dengan cara serta-merta. Contohnya adalah kita sebagai individu harus belajar mengendalikan diri sendiri, mengikuti norma yang ada agar tercipta jiwa yang bahagia dan menemukan jati diri kita. Selanjutnya itu ada mamayu hayuning bangsa. Setelah menemukan jati dirinya dan sanggup mengendalikan diri dari nafsunya, manusia akan menuju pada tingkatan langkah berikutnya, yaitu bagaimana ia akan berinteraksi dengan sesamanya. Contohnya adalah keluarga, bagaimana ia bisa menjadi pelita, membina, menjaga, dan mengatur keluarganya dengan baik. Keluarga akan menjadi anggota masyarakat, manusia hidup bersama, saling membantu, membina, mengasihi, saling menjaga, bersama-sama berusaha keras meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu ada mamayu hayuning manungso. Manusia tidak bisa seenaknya melakukan perusakan alam. Manusia harus sadar bahwa keberadaan setiap individu dalam tatanan alam raya ini tidaklah berdiri sendiri. Mereka memiliki kaitan yang erat dengan seluruh komponen alam yang saling bergantungan dalam struktur yang repitan bertingkat. Falsafat Tempo Seliro akan menciptakan lingkungan sejuk dan harmonis. Contohnya yaitu kita tidak boleh sembarangan menebang pohon yang akan mengakibatkan banyak kerugian serta bencana alam dan mengganggu banyak makhluk hidup yang tinggal di dalam hutan tersebut. Selanjutnya yaitu ada Tripusat Pendidikan. Pada Tripusat Pendidikan ini ada beberapa hal yang mencangkut pendidikan di dalam lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan alam kemasyarakatan. Yang pertama yaitu menyangkut tentang pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan di alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Sejak timbul adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti ataupun karakter dari tiap-tiap manusia. Contohnya adalah orang tua mengajarkan keagamaan, ajaran emosional, dan pelajaran moral terhadap anak. Hal itu merupakan ajaran yang tidak bisa didapatkan dari luar pendidikan keluarga. Karena pendidikan dari keluarga sangat bisa menunjang moral dari anak-anak. Selanjutnya yaitu pendidikan di lingkungan sekolah. Alam perguruan merupakan pusat perguruan yang teristimewa berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran atau perkembangan intelektual beserta pemberian ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu pengajaran bagaimana cara mengajar dan yang berkaitan tentang pengetahuan. Hal itu kita dapatkan pada pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Selanjutnya itu alam kemasyarakatan atau alam pemuda merupakan kancah pemuda untuk beraktivitas dan beraktualisasi diri mengembangkan potensi dirinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum, saya Diandrena Kusuma Putri. Salam dan bahagia. Di sini saya akan melanjutkan tentang trilogi taman siswa yang keempat, yaitu Tringo yang terdiri dari ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Yang pertama adalah ngerti. Ngerti adalah mengerti atau mengetahui apa yang dilihatnya. Contohnya belajar tentang apa itu kebaikan. Yang kedua adalah ngeroso. Ngeroso atau ikut merasakan terhadap apa yang telah dia mengerti setelah belajar mengetahui segala sesuatu dari guru, dari lingkungan, dan dari alam melalui pengalamannya, untuk kemudian memikirkan jalan keluar dan menentukan sikap sebagai pribadi dengan pendirian yang kokoh, tangguh, dan jelas memperlihatkan kepribadian bangsa Indonesia yang terhormat. Contohnya merasakan apa itu kebaikan dan sadar itu baik dilakukan atau tidak baik dilakukan. Yang ketiga adalah ngelakoni. Ngelakoni artinya melakukan atau berbuat dengan tindakan nyata, bukan hanya berpangku tangan menunggu wahyu dari langit. Contohnya adalah mengamalkan kebaikan yang telah ia pelajari dan ia rasakan untuk baik dilakukan. Trilogi yang kelima yaitu trilogi kepemimpinan yang terdiri dari Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo. Artinya di depan memberikan teladan. Seorang pemimpin harus memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Contohnya, seorang pemimpin yang selalu bertindak dan bertutur kata yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yaitu di tengah memberikan bimbingan. Seorang pemimpin haruslah bisa bekerja sama dengan orang yang dipimpinnya. Contohnya, pemimpin harus bisa memposisikan dirinya untuk bekerja sama dengan massa yang dipimpinnya dan bisa memotivasi sehingga bisa menggerakkan massa yang dipimpin untuk mencapai visinya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani atau di belakang memberikan dorongan, memberikan kesempatan kepada orang lain yang dipimpinnya untuk maju. Contohnya, pemimpin memberikan bekal ilmu yang akan menambah wawasan dan kepintaran orang yang dipimpinnya. Trilogi yang keenam yaitu Tripantangan. Tripantangan adalah 3 larangan yang harus dijauhi. Yang pertama adalah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, penyalahgunaan keuangan. Yang ketiga, tidak boleh merusak pagar ayu. Yang pertama, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, penyalahgunaan keuangan. Contohnya, seseorang yang telah diberi tanggung jawab untuk bekerja atau mengelola keuangan tidak boleh melakukan korupsi. Yang ketiga, tidak boleh merusak pagar ayu atau perselingkuhan. Contohnya, seseorang yang telah menikah tidak boleh berselingkuh serta harus menjaga harkat dan martabat keluarganya. Trilogi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Tridharma, yang terdiri dari berani berintrospeksi, merasa ikut memiliki, dan berkewajiban untuk membela. Yang pertama adalah berani berintrospeksi, memahami kelemahan pribadi. Introspeksi diri diawali dengan sikap rendah hati, menyadari bahwa kita tidak luput dari kekeliruan atau kesalahan. Orang yang sombong tidak mau melakukan evaluasi diri karena selalu merasa benar. Akibatnya, tidak ada pertumbuhan pribadi karena hanya bersikap menyalahkan orang lain, situasi, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Memahami titik kritis berarti memiliki sikap waspada dan antisipasi. Kemampuan untuk menjaga diri dan mewaspadai situasi sebelum terjadi hal-hal yang fatal. Yang kedua adalah merasa ikut memiliki, yaitu yang pertama takwa kepada Tuhan, tidak membeda-bedakan satu sama lain,
menjaga lingkungan alam sekitar, saling menjaga sikap, toleransi, musyawarah, tidak sombong, dan juga rela berkorban. Yang terakhir yaitu berkewajiban membela. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha dan upaya pembelaan negara sesuai dengan dasar hukum bela negara. Kesadaran bela negara sendiri hakikatnya merupakan kesediaan berbakti terhadap negara dan juga kesediaan berkorban dalam membela negara. Jenis-jenis upaya dan usaha bela negara amatlah luas, dari yang paling halus hingga yang paling kasar. Mulai dari dengan menciptakan hubungan baik antar warga negara hingga penangkalan ancaman yang bersifat nyata dari musuh bersenjata. Dalam membela negara memiliki beberapa unsur dasar, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan dasar bela negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dan dapat ditarik kesimpulan pula bahwa Ki Hajar Dewantoro memiliki 10 fatwa. Yang pertama adalah lawan sastra ngesti mulya, yang kedua adalah suci tatat mesti tunggal, yang ketiga adalah hadiri untuk menuntut salam dan bahagia, yang keempat salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat, yang kelima kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna, yang keenam alam hidup manusia adalah alam hidup perbulatan, yang ketujuh dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati berhambalah kita kepada sang anak, yang kedelapan tetap mantep antep, yang kesembilan ngandel kendel bandel, yang kesepuluh nang neng nung nang. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro juga memiliki 7 trilogi taman siswa, diantaranya Trisakti, Trihayu, Tripusat Pendidikan, Tringo, Trilogi Kepemimpinan, Tripantangan, dan Tridharma. Ingat, tetaplah mematuhi 5M dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Sekian video edukasi dari kami, sehat selalu. Terima kasih, salam dan bahagia.